Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Khulasatu Ilmil Wada karya Syekh Yusuf Ad-Dijwi. Sekarang kita memasuki pada pembahasan At-Taqsimus Tsani, pembagian wada yang kedua. Sebagaimana ditegaskan oleh musannif bahwa wada itu memiliki beberapa pembagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda. At-taqsimus tsani, pembagian yang kedua. Yang qasimu terbagi al-wad'u apa wada bi'tibarin akhara, dengan sudut pandang yang lain, ila tahqiqiyin, pada wada tahqiqi, wa ta'wiliyin, dan wada ta'wili. Yang dimaksud dengan bi'tibarin akhar di sini yaitu bi'tibari dalalatil lafzi al-mawdu'i alal makna, berdasarkan penunjukan lafaz atas maknanya. Jadi wada itu bi'tibari dalalatil lafzi al-mawdu'i alal makna terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan tahqiqi, yang kedua disebut dengan ta'wili. Kapan suatu lafaz disebut dengan wada' tahqiqi? Yaitu apabila lafaz tersebut menunjuk kepada maknanya dengan dirinya sendiri tanpa butuh pada qarinah. Kapan lafaz disebut dengan wada' ta'wili? Yaitu apabila lafaz tersebut menunjuk kepada maknanya dan butuh pada qarinah. Agar lafaz ini menunjuk kepada maknanya harus disertai dengan qarinah. Maka wada'nya kalau seperti ini disebut dengan wada' ta'wili. Jadi berdasarkan dalalatul lafzil mawdu'i 'alal makna, wada' itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan tahqiqi, kedua disebut dengan ta'wili. Fatahqiqi, maka adapun wada' tahqiqi, ma adalah sesuatu, la yahtaju yang tidak butuh apa ma fi dalalatihi di dalam penunjukannya ma, alal ma'nal mawdu'i lahu atas makna, ila qarinatin pada qarinah. Jadi yang dinamakan wada' tahqiqi itu adalah wada' yang mana lafaz menunjuk kepada maknanya tanpa butuh pada qarinah. Bal melainkan ia dulu menunjukkan apa ma alaihi atas al makna al maudhu'i lahu binafsihi, dengan diri sendirinya ma. Artinya lafaz itu menunjuk kepada maknanya dengan dirinya sendiri tanpa butuh pada qarinah. Wa ta'wili, dan adapun wada' ta'wili, ma adalah sesuatu la yadullu yang tidak menunjukkan apa ma binafsihi dengan diri sendirinya ma, bal melainkan biwasitatil qarinati, dengan perantara qarinah. Yang dinamakan wada' ta'wili itu adalah wada' yang mana lafadznya menunjuk pada maknanya disertai dengan qarinah atau butuh kepada qarinah. Jadi lafadz yang ketika lafadz ini menunjuk kepada maknanya butuh qarinah, maka wada' dari lafadz ini disebut dengan wada'
ta'wili. Fata'lamu maka mengetahui kamu min hadza ay min hadzal bayan dari penjelasan ini anna wad'al majazati bahwa sesungguhnya apa wad' lafat-lafat majaz kulliha seluruhnya majazat takwiliyun ialah bersifat takwili. Jadi majaz itu wadoknya bersifat takwili. Disebut dengan takwili. Kenapa takwili? Karena lafat majaz itu agar menunjuk kepada maknanya itu butuh pada qarinah. Wakada dan ialah seperti ini juga dan seperti juga takwili maksudnya dan ialah seperti takwili al kinayatu adapun kinayah begitu juga dengan kinayah wadoknya adalah takwili. Kenapa kinayah itu wadoknya takwili? Karena kinayah itu agar menunjuk kepada maknanya itu butuh kepada qarinah. Jadi majas dan kinayah itu berdasarkan dalalatul lafzi al-maudhu'i alal makna itu wadoknya disebut dengan wadok takwili. Kenapa disebut dengan takwili? Karena lafat majas dan lafat kinayah itu untuk menunjuk kepada maknanya butuh disertai dengan qarinah. Wa anna wad'al haqa'iqi tahqiqiyun dan sesungguhnya apa wadok lafat-lafat hakikat tahqiqiyun ialah tahqiqi. Kalau lafat yang mana lafat ini menunjuk kepada makna yang memang diletakkan untuk lafat itu, maka wadok dari lafat ini disebut dengan wadok tahqiqi. Jadi perbedaan antara tahqiqi dan takwili itu yaitu butuh qarinah atau tidak. Kalau lafat itu menunjuk kepada maknanya butuh pada qarinah maka disebut dengan takwili. Kalau tidak butuh pada qarinah maka disebut dengan tahqiqi. Dan yang termasuk kategori takwili itu ada dua, yaitu majas dan kinayah. Sementara lafat hakikat, artinya lafat hakikat ini maksudnya di sini adalah lafat yang menunjuk kepada makna yang memang diletakkan untuk lafal itu, maka wadoknya disebut dengan wadok tahqiqi. Wa mimma dan ialah sebagian dari sesuatu yang bagi yang seharusnya anta'rifahu apa mengetahui kamuhu terhadap ma annal wad'ah adapun sesungguhnya apa wad'a ini menjadi mubtada dari khabar muqaddam mimma. Mimma ini menjadi khabar, mubtadanya mana? Anna, jumlah anna. Annal wad'a adapun sesungguhnya apa wad'a mata kana kapan-kapan ada apa wadha atau bila mana ada atau tatkala ada apa wadha takwilian ialah takwili karena maka ada apa wadha nau'ian ialah wadha nau'i la muhalata dengan pasti. Jadi kalau ada suatu lafat menunjuk kepada maknanya butuh kepada qarinah, maka ini disebut dengan wadha takwili. Dan apabila lafaz itu sudah dikategorikan sebagai wadha takwili, maka pasti itu juga dia disebut dengan wadha nau'i. Pasti nau'i. Jadi takwili itu hanya terbagi kepada satu, yaitu wadhanya adalah nau'i. Wadha takwili itu pasti nau'i, wadhanya pasti nau'i. Karena wadha ta'wili itu afrodnya hanya ada dua, yaitu majas dan kinayah. Sementara sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya yang namanya majas dan namanya kinayah bi'tibaril lafzil maudhu itu kategorinya adalah kategori wadha nau'i. Ya, kategorinya adalah wadha nau'i. Wa amma dan adapun ingkana apabila ada apa wadha tahqiqian ialah tahqiqi kalau wadha dari lafaz itu berupa tahqiqi
Faqad yakunu maka terkadang ada apa al-wad'u wada' naw'iyan ialah berupa wada' naw'i kama fi wad'il mustaqqati sebagaimana di dalam wada' kata kata-kata ini derivatif ya, kama sebagaimana fi wad'il mustaqqati di dalam peletakan kata-kata derivatif lima aniha untuk maknanya mustaqqat al hakikiyati yang hakiki, yang real, yang sebenarnya. Wa kama fi wad'il murakkabati kadzalika dan sebagaimana fi wad'il murakkabati di dalam peletakan lafaz-lafaz tersusun kadzalika seperti hal tersebut yaitu lima aniha al hakikiyah. Wa qad yakunu dan terkadang ada apa al-wad'u syakhsiyan ialah berupa wadha' syakhsi kama sebagaimana fi a'lamil ashkhasi di dalam nama-nama diri wa asma'il ajnasi dan isim-isim jenis al-musta'malati yang digunakan fi haqiqatiha di dalam makna hakikatnya a'lamil ashkhas wa asma'il ajnas. Kalau wadahnya itu tahkiki, maka wadah tahkiki itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya bersifat nau'i dan ada kalanya wadahnya itu adalah syakhsi. Contohnya yang wadah tahkiki dan nau'i dan berupa nau'i. Contohnya ya, berdasarkan dalalatil lafzi al-maudu'i alal makna dikategorikan sebagai tahkiki. Cuman bi'tibaril lafzil maudu dikategorikan sebagai nau'i. Contohnya seperti apa? Yaitu kata-kata derivatif atau mustaq seperti isim fa'il, dharibun. Dharibun kalau dharibun itu menunjuk kepada makna hakikatnya, maka disebut dengan wadha' tahqiqi. Namun dharibun ini dilihat dari segi al-lafzil maudu, maka kategorinya adalah nau'i. Berarti tahqiqi yang nau'i. Begitu juga di dalam lafadz murakkab. Lafadz murakkab. Contohnya seperti Zaidun qaimun. Zaidun qaimun kalau dilihat dari dalalahnya dan Zaidun qaimun ini menunjuk kepada makna hakikinya, maka kategorinya adalah kategori wadha' tahqiqi. Tapi kalau dilihat dari segi al-lafzil maudu, dari segi lafadznya, maka kata murakkab contohnya seperti Zaidun qaimun ini masuk kategori naui. Karena sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, yang namanya lafadz murakkab itu kategorinya adalah kategori wadha' naui. Itu yang pertama. Ada kalanya wadha' tahqiqi itu adalah syakhsi. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti nama seseorang. Contohnya Zaidun. Zaidun apabila nama Zaidun ini menunjuk kepada makna hakikinya, wadoknya adalah tahkiki. Dari segi lafat Zaidun ini, dari segi lafat kategorinya adalah kategori wadok syakhsi. Karena yang diperhatikan di dalam lafat Zaidun itu adalah lafatnya, bukan kaidah amnya, bukan kaidah umumnya. Tapi lafat dari lafat Zaidun ini yang diperhatikan ketika mewadok. Jadi kalau wadok takwili itu pasti nau'i. Namun kalau wadoknya itu tahkiki, maka terbagi menjadi dua. Ada kalanya berupa nau'i dan ada kalanya berupa syakhsi. Demikian ya contohnya. Barusan itu contohnya. Fatalah khoso maka teringkas min hada dari penjelasan ini, ay min hadal bayan, annal murakkabati bahwa sesungguhnya apa lafat-lafat murakkab wad'uha ialah adapun wada'nya al murakkabat nau'iyun ialah berupa nau'i. Lafat murakkab itu adalah nau'i bi'tibari lafzil maudu. Sawaun sama saja kanat ada apa al murakkabat haqaiqo ialah berupa lafat hakikat au majazatin atau berupa lafat majaz au kinayatin atau berupa lafat kinayah.
Wa annal mustaqata dan sesungguhnya apa lafat mustaq, kata-kata derivatif, kadzalika ialah seperti al-murakkab ai wad'uha nau'i. Jadi dari penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa lafat murakkab itu dan lafat mustaq wadoknya berupa wadok nau'i. Wadoknya adalah berupa wadok nau'i. Baik ya, baik murakkab itu menunjuk kepada makna hakikatnya atau menunjuk kepada makna majas. Kalau menunjuk kepada makna hakikat berarti ya ini tahqiqi. Oh ini ya, biar tidak bingung ini ya. Saya perjelas dulu. Murakkabat, lafat-lafat murakkab dan lafat mustaq itu wad'uha nau'i. Sebagaimana ini sudah dijelaskan ya. Tapi ini bi'tibari lafzil maudhu itu berupa nau'i. Baik, makna yang dituju oleh lafat murakkab itu berupa makna hakikat atau berupa makna majas atau berupa makna kinayah. Begitu juga dengan mustaq. Mustaq itu bi'tibari lafzil maudhu itu wad'nya adalah nau'i. Baik menunjuk kepada makna hakikat atau menunjuk kepada makna majas atau menunjuk kepada makna kinayah. Ini berdasarkan al-lafzil maudhu'. Wa amma mufradatu tilkal murakkabati dan adapun kata-kata tunggal lafat-lafat murakkab tersebut, ada lafat murakkab. Lafat murakkab ini kan tersusun dari lafat mufrad. Misalnya contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun sebagai satu kesatuan itu disebut murakkab. Nah, Zaidun qaimun terdiri dari dua lafaz mufrad. Pertama itu Zaid, yang kedua adalah qaim. Ini ya, itu yang dimaksud dengan mufradatu tilkal murakkabat. Faqad yakunu maka terkadang ada wad'uha apa wad'nya mufradatu tilkal murakkabat nau'iyan ialah berupa wadh' nau'i wa qad yakunu dan terkadang ada apa wad'uha syakhsiyan ialah berupa wadh' syakhsi kama sebagaimana annahu sesungguhnya sya'an qad yakunu terkadang ada apa wad'uha tahqiqiyan ialah berupa wadh' tahqiqi wa qad yakunu dan terkadang ada apa wad'uha takwilian ialah bersifat takwili. Jadi murakkab itu ya, murakkab bi'tibaril lafzil maudhu ini seharusnya ada bagan ini seterusnya ya, biar tidak bingung ya. Lafat murakkab bi'tibaril lafzil maudhu berdasarkan lafadznya wadoknya adalah wadok nawa'i. Nah, baik menunjuk kepada makna hakikat atau menunjuk kepada makna majas atau menunjuk pada makna kinayah. Kalau lafat murakkab itu menunjuk kepada makna hakikat, maka itu disebut dengan wadok nawa'i tahqiqi. Kemudian kalau lafat murakkab itu menunjuk kepada makna majas atau makna kinayah, maka disebut dengan wadok nawa'i ta'wili. Begitu juga dengan mustaq, kata-kata derivatif. Mustaq bi'tibaril lafzil maudhu, wadoknya adalah wadok nawa'i. Kalau lafat mustaq ini menunjuk kepada makna hakikat, makna yang sebenarnya, maka disebut dengan wadok nawa'i tahqiqi. Kalau mustaq ini menunjuk kepada makna majas atau makna kinayah, maka disebut dengan wadok nawa'i ta'wili. Demikian ya, biar tidak bingung ya. Kemudian gini, ini kan yang lafat murakkab itu kan tersusun dari lafat mufrad. Lafat mufrad. Nah, lafat mufrad yang menyusun lafat murakkab itu ada kalanya waboknya naui dan ada kalanya waboknya syaksi dan ada kalanya juga tahkiki dan ada kalanya juga takwili. Contohnya seperti ini. Zaidun qaimun.
Sebagai lafadz murakkab, wadoknya adalah wadok naui. Zaidun qaimun ini. Dilihat dari murakkabnya. Wadoknya adalah wadok naui. Kalau Zaidun qaimun ini menunjuk kepada makna hakikatnya, maka disebut dengan wadok naui tahqiqi. Namun kalau menunjuk kepada makna majas atau makna kinayah, maka Zaidun qaimun ini disebut dengan wadok naui takwili. Itu dari segi murakkabnya, dari segi ketersusunannya. Namun analisis ini tidak hanya dilihat dari segi murakkab, tapi bisa juga dilihat dari segi mufrad. Kata-kata mufrad yang menyusun lafadz murakkab ini dilihatnya yaitu dari segi kata tunggalnya yaitu zaid dan qaim. Perhatikan. Kalau dilihat dari segi kata mufrad yang menyusun lafadz murakkab ini, maka lafadz mufrad zaid wadoknya itu adalah wadok syakhsi. Wadoknya adalah wadok syakhsi. Kemudian kalau zaid ini, lafadz zaid ini menunjuk kepada makna hakikinya, maka disebut dengan wadok syakhsi tahqiqi. Namun kalau zaid ini menunjuk kepada makna majas atau makna kinayah, maka disebut dengan wadok syakhsi ta'wili. Ini pertama ya, kata tunggal pertama itu zaid. Kemudian qaim. Qaim itu adalah isim fa'il, lafadz mustaq. Yang namanya lafadz mustaq, wadoknya adalah wadok naui. Wadoknya adalah wadok naui. Jadi qaim itu wadoknya adalah wadok naui. Kemudian kalau qaim ini menunjuk kepada makna hakikinya, maka disebut dengan wadok naui tahqiqi. Namun kalau qaim ini menunjuk kepada makna majas atau makna kinayah, maka disebut dengan wadok naui takwili. Wadok naui takwili. Demikian ya penjelasannya. Ini seharusnya ada dibuatkan bagan biar jelas. Wa ba'da'an alimta dan setelah mengetahui kamu anna hadhihi taqasimah bahwa sesungguhnya apa bagian-bagian ini laisat ialah tidak ada apa hadhihi taqasim min wajhin wahidin dari satu sisi atau dari satu sudut pandang wa innama dan hanya saja hiya adapun hadhihi taqasim bi'tibaratin mukhtalifatin ialah berdasarkan sudut pandang yang beragam yang berbeda. Jadi kalau wadok naui dan wadok syakhsi iktibarnya apa? Yaitu bi'tibaril lafzil maudhu. Kalau tahqiqi dan takwili iktibarnya apa? Yaitu bi'tibari dalalatil lafzil maudhu alal makna. Kalau kamu mengetahui ini lam yushkal, maka tidak sulit alaika atau tidak samar alaika atas kamu ma apa sesuatu syarahnahu yang telah menjelaskan kami hu terhadap ma. Kalau kamu mengetahui sudut pandang pembagian ini, yaitu dari wadok syakhsi dan wadok naui, dan wadok tahqiqi dan wadok ta'wili, sudut pandangnya akan berbeda. Kalau kamu sudah mengetahui sudut pandang dari dua pembagian ini, maka tidak akan sulit apa yang dijelaskan oleh musannif ini untuk dipahami. Nah, sebagaimana sudah saya jelaskan barusan, itu adalah penjelasan dari pembagian wadha' bi'tibari dalalatil lafzil maudhu' alal makna. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.